jadilah kudus, sebab Allah kudus. Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan, yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Konsep kudus merupakan salah satu nilai yang selalu melekat dengan kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Nilai kekudusan ini menjadi bagian yang dapat ditemukan pada banyak peraturan terkait tata cara hidup, keseharian dan ritus peribadahan mereka. Salah satu contohnya adalah melalui kehadiran daftar makanan yang haram antara yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi oleh bangsa Israel. Pengarahan mengenai makanan yang haram dan halal rupanya diberikan untuk beberapa alasan. Satu, mereka dengan ini harus belajar untuk membuat perbedaan antara yang baik dan yang buruk, dan untuk memandang bahwa tidak mungkin apa yang mereka lakukan itu sama saja, sebab apa yang mereka makan pun tidaklah sama. Dua, untuk menjaga pelaksanaan hukum ilahi secara terus-menerus, dan untuk mengatur diri mereka dengan hukum ilahi itu dalam semua tindakan mereka, bahkan tindakan-tindakan yang biasa yang harus dilakukan dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Bahkan makan dan minum harus dilakukan dengan aturan dan untuk kemuliaan Allah. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 3. Untuk membedakan diri mereka dari semua tetangga mereka sebagai umat yang dipisahkan bagi Allah dan berkewajiban untuk tidak hidup seperti bangsa-bangsa kafir. Dan semuanya ini adalah kekudusan. Demikianlah unsur-unsur dunia ini menjadi pengajar dan pengatur mereka untuk membawa mereka kepada apa yang akan menghidupkan kembali keadaan kita yang pertama dalam Adam, dan jaminan dari keadaan kita yang terbaik bersama Kristus, yaitu kekudusan yang tanpanya tak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini memang merupakan rancangan agung dari semua ketetapan, supaya dengannya kita dapat menyucikan diri kita sendiri dan belajar untuk menjadi kudus. Oleh sebab itu, peringatan yang diberikan ayat 43 adalah, janganlah kamu membuat dirimu jijik. Perhatikanlah dengan bersekutu dengan dosa yang merupakan kejijikan. Kita membuat diri kita menjadi jijik. Sungguh sengsara orang yang menjijikkan dalam pandangan Allah, dan tak seorang pun menjijikkan selain orang-orang yang menjadikan diri mereka sendiri demikian. Hukum ini bagi mereka adalah ketetapan untuk selama-lamanya, yaitu selama masa penyelenggaraan itu berlangsung. Tetapi di bawah Injil, kita mendapatinya dicabut secara jelas oleh suara dari sorga kepada Petrus. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Hukum itu sebenarnya sudah disingkirkan oleh kematian Kristus bersama dengan ketetapan-ketetapan lain yang binasa oleh pemakaian. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Kolose 2 ayat 21-22. Dan sekarang kita yakin bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. 1 Korintus 8 ayat 8. Dan bahwa tidak ada sesuatu
yang najis dari dirinya sendiri. Roma 14 ayat 14. Dan juga bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari hati. Matius 15 ayat 11. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak berada di bawah kuk ini, tetapi bahwa bagi kita makanan diperbolehkan sebagai makanan yang baik, dan tak satu pun boleh ditolak. 2. Berdiri teguh dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah memerdekakan kita, dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. 3. Menguasai diri secara ketat dan dengan kesadaran hati nurani dalam menggunakan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang baik yang diperbolehkan untuk kita. Jika hukum Allah telah memberi kita kemerdekaan, maka marilah kita menaruh kekangan-kekangan pada diri kita sendiri, dan janganlah pernah makan tanpa rasa takut, supaya jangan sampai meja kita menjadi suatu jerat bagi kita. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, dan jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Amsal 23 ayat 23. Alam puas dengan sedikit, anugerah puas dengan yang kurang, tetapi nafsu tidak pernah puas dengan apapun. Perikop ini dapat kita maknai sebagai pengingat bahwa sebagai umat Tuhan, kita perlu menjaga nilai kudus terwujud di dalam segala bentuk kehidupan. Orang percaya harus kudus di dalam seluruh hidup, sebab Allah kudus. Semua aspek kehidupan harus diatur oleh kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Semoga Tuhan Yesus memberkati.